Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Lia Mulyaningsih, kelas A31 dalam mata kuliah Pendidikan PAI Luar Sekolah dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah. Kali ini dengan materi Lembaga Pendidikan Keluarga. Apa itu Lembaga Pendidikan Keluarga? Adalah unit sosial yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses belajar, pembinaan, dan pembimbingan dalam menanamkan keyakinan agama, nilai moral, budaya, serta aspek kehidupan lainnya kepada anggota keluarganya. Dalam proses interaksi antara anggota keluarga seperti antar suami istri, antar orang tua dan anak, terjadi proses pendidikan secara alami yang membentuk karakter dan moral anggota keluarganya. Lalu dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan, atau pengangkatan di hidupnya dalam satu rumah tangga. Berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan satu kebudayaan. Lalu sifat terpenting keluarga. Sifat terpenting keluarga ini meliputi beberapa aspek yang merupakan dasar hubungan dan struktur keluarga lainnya. Antara lain yaitu hubungan suami istri. Hubungan suami istri ini adalah perkawinan yang diadakan dan dipelihara sebagai bentuk hubungan antar suami dan istri yang merupakan inti dari sebuah keluarga. Lalu bentuk perkawinan di mana suami istri itu diadakan dan dipelihara. Susunan nama-nama dan istilah sistem. Jadi susunan nama-nama dan istilah sistem ini penamaan dan istilah yang digunakan dalam keluarga termasuk cara menghitung keturunan yang mencerminkan struktur dan budaya keluarga. Lalu tempat tinggal bersama. Biasanya keluarga memiliki tempat dan tinggal atau rumah bersama sebagai ruang interaksi dan kehidupan bersama anggota keluarganya. Yang terakhir, memiliki harta benda. Keluarga umumnya memiliki sumber daya seperti harta benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Nah, sifat-sifat ini mencerminkan stabilitas, identitas, dan fungsionalitas keluarga sebagai institusi sosial yang fundamental dalam kehidupan masyarakat. Lalu, akibat dari pengaruh perkembangan keluarga menyebabkan hilangnya peran sosial, yaitu perkembangan keluarga dapat menyebabkan hilangnya beberapa peran sosial, antara lain yaitu satu, mendidik anak diserahkan kepada pihak sekolah sehingga peran keluarga dalam pendidikan anak berkurang dan lebih bergantung pada institusi pendidikan formal. Lalu bercengkrama atau komunikasi dalam keluarga menjadi jarang dilakukan karena aspek interaksi langsung dalam kedekatan emosional antara keluarga itu jadi berkurang. Perubahan tersebut disebabkan oleh faktor budaya dan sosial yang berkembang seperti modernisasi dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi pola hubungan dan peran keluarga dalam masyarakat. Akibatnya, fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan dan pemeliharaan hubungan sosial menjadi berkurang dan peran sosial tradisional yang melekat pada keluarga mengalami perubahan. Selanjutnya, tingkat dalam keluarga meliputi 4 tahap utama, yaitu formatif, prenuptial, nuptial stage, child learning stage, maturity stage. Apa itu formatif? Tahapan ini merupakan fase awal
dalam proses pembentukan keluarga, di mana individu mulai membentuk identitas dan dasar-dasar kehidupan berkeluarga. Pada tahap ini, fokusnya adalah pada persiapan pribadi dan kemungkinan awal untuk membangun keluarga di masa depan, termasuk perkembangan karakter dan pematangan diri sendiri. Selanjutnya, prenuptial stage. Ini merupakan tahap sebelum pernikahan berlangsung. Pada tahap ini, calon pasangan saling mengenal, menjalin hubungan, dan menyiapkan diri secara emosional serta psikologis untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Tahap ini juga melibatkan perencanaan pernikahan dan penyesuaian awal tahap komitmen baru yang akan diambil. Lalu selanjutnya yaitu nuptial stage. Nah, nuptial stage ini adalah tahap di mana proses pernikahan telah berlangsung dan pasangan mulai menjalani kehidupan berkeluarga secara alami. Nah, pada tahap ini pasangan melakukan adaptasi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, membangun hubungan yang lebih dalam, serta menyesuaikan kepribadian dan kebiasaan untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga baru. Tahap ini juga melibatkan penguatan ikatan marsial dan penyesuaian terhadap berbagai tanggung jawab keluarga. Lalu selanjutnya yaitu child rearing stage. Nah, tahapan ini adalah proses kehidupan keluarga di mana fokus utamanya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak. Pada fase ini, keluarga menjalankan fungsi pendidikan, pengembangan moral, dan pembentukan karakter-karakter. Selain itu, keluarga juga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak, sekaligus menanamkan nilai-nilai budaya, agama, dan moral agar anak dapat berkembang dengan baik dan siap menghadapi masa depannya. Selanjutnya yaitu maturity stage. Nah, maturity stage ini tahap akhir dalam siklus kehidupan berkeluarga yang ditandai dengan keluarga yang telah mencapai kedewasaan dan stabilitas. Pada tahap ini, keluarga biasanya telah menyelesaikan proses pembentukan dan pendidikan anak-anak dan fokus utama beralih pada pemeliharaan hubungan harmonis, pengelolaan kehidupan bersama secara matang, serta menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi seperti masa pensiun atau mengurangi beban tanggung jawab ekonomi dan sosial. Selanjutnya yaitu faktor pembentukan keluarga. Nah, faktor pembentukan keluarga ini meliputi beberapa aspek mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk membangun sebuah keluarga. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis atau kebutuhan seks. Nah, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia terkait reproduksi dan pemenuhan kebutuhan biologis serta biologis pasangannya. Keluarga dibentuk sebagai tempat di mana kebutuhan biologis ini dapat terpenuhi secara alami. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan sosial, status, penghargaan, dan lain-lain. Keluarga juga berfungsi sebagai unit sosial yang memberikan identitas dan pengakuan sosial. Dengan membentuk keluarga, individu mendapatkan status sosial, pengakuan, dan penghormatan dari masyarakat. Lalu untuk pembagian tugas, keluarga dibentuk agar anggota-anggotanya dapat saling membantu dan berbagi tugas seperti mendidik anak, mencari nafkah, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pembagian tugas ini memperlancar kelangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya, demi harta tua kelak yaitu pemeliharaan di hari tua.
Faktor ini berkaitan dengan jaminan masa tua. Menjaga dan mengurus anggota keluarga yang lebih tua merupakan salah satu motivasi pembentukan keluarga untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan di masa depan. Jadi secara umum faktor-faktor di atas itu saling berkaitan dan membentuk dasar psikologis maupun sosial dalam proses pembentukan sebuah keluarga yang bertujuan mencapai kesejahteraan, keberlangsungan hidup dan keberdayaan anggota keluarga di masa depan. Lalu bentuk-bentuk keluarga dalam subsistem sosial meliputi beberapa struktur, di antaranya yaitu suami istri. Bentuk keluarga ini terdiri dari pasangan suami dan istri sebagai kepala rumah tangga. Lalu mereka menjalankan perannya sebagai pasangan hidup yang membangun rumah tangga bersama dan mendidik serta membesarkan anak-anak mereka. Selanjutnya, orang tua anak. Nah, bentuk keluarga ini meliputi hubungan antara orang tua dan anak-anaknya. Hubungan ini adalah subsistem utama dalam keluarga, di mana orang tua berperan sebagai pengasuh dan pendidik, sementara anak-anak sebagai penerima kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan dari orang tua. Selanjutnya, sibiling atau saudara kandung merupakan hubungan antara saudara kandung dalam keluarga. Mereka berinteraksi sebagai sesama anggota keluarga yang memiliki hubungan darah, dan peran mereka sebisanya termasuk saling membantu, berbagi pengalaman, dan menjaga ikatan kekeluargaan. Secara keseluruhan, bentuk-bentuk ini membentuk struktur sosial keluarga yang saling berinteraksi untuk mendukung fungsi keluarga sebagai unit sosial dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, 3 peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah kelahiran. Peristiwa ini menandai awal dari kehidupan manusia. Kelahiran menjadi titik awal perkembangan biologis, psikologis, dan sosial individu. Dalam konteks psikologis, kelahiran merupakan momen pertama yang menentukan keberadaan dan proses awal interaksi manusia dengan lingkungannya. Lalu, setelah kelahiran yaitu perkawinan. Perkawinan ini merupakan peristiwa penting karena menjadi awal terbentuknya unit keluarga. Peristiwa ini berpengaruh terhadap struktur sosial, hubungan antar individu, serta proses pembinaan dan pendidikan dalam keluarga. Terakhir yaitu kematian. Kematian ini menutup siklus kehidupan manusia. Peristiwa ini penting karena dampak secara psikologis bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Kematian juga mencerminkan akhir dari proses kehidupan biologis dan memberi peluang untuk refleksi, pengembangan spiritual, serta pengakuan terhadap arti kehidupan bagi individu dan masyarakat. Terakhir yaitu keluarga sebagai lembaga pendidikan. Memegang peran penting dalam proses pembelajaran dan pembinaan karakter individu sejak dini. Interaksi dalam keluarga seperti antar suami istri, orang tua dengan anak, dan antara anggota keluarga lainnya merupakan proses belajar dan pendidikan yang alami dan berkelanjutan. Dari proses interaksi ini terjadi proses pembelajaran, pembinaan, serta pembimbingan yang membentuk moral, sikap, dan nilai-nilai kehidupan. Pendidikan dalam keluarga meliputi aspek-aspek seperti keyakinan agama, nilai moral, budaya, dan aspek kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kerumah tanggaan. Melalui keluarga, individu diajarkan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai sosial yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter dan kepribadian mereka. Dengan demikian, keluarga bukan hanya tempat tinggal fisik,
tetapi juga tempat pertama dan utama untuk belajar tentang kehidupan dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.